Warta lisan pagi ini Minggu tanggal 15 November 2020. 1. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat pada hari Selasa 10 November 2020, Majelis Jemaat memutuskan bahwa kebaktian Minggu dan kegiatan yang melibatkan orang banyak kembali dilaksanakan dalam bentuk online sampai kondisi memungkinkan. Mengingat Pemalang kembali masuk zona merah COVID-19. Kedua, kebaktian online sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 15 November 2020, pukul 9 pagi dilayani Penatuan Anik Kristiana. Dan ibadah remaja dilaksanakan pukul 7 pagi mengikuti kebaktian online. Ketiga, Majelis Jemaat GKI Pemalang akan menyerahkan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi titipan atas diri Saudara Desi Veronica Siregar, anggota Jemaat GKI Pemalang, dengan Saudara Andes Saputra Manulang, belum anggota, kepada Gembala Sidang GBI Sigulang Losung Tapanuli Selatan pada hari Minggu 22 November 2020 di GBI Sigulang Losung Tapanuli Selatan. Kami akan mewartakan peneguhan dan pemberkatan nikah titipan tersebut selama 3 hari Minggu berturut-turut, terhitung mulai 8 sampai dengan 22 November 2020. Hari ini merupakan pewartaan yang kedua. Apabila tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk, maka kami akan melaksanakan peneguhan tersebut. Mohon dukungan doa Anda. Yang keempat, kelas katekisasi secara online diadakan pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 6 sore, dilanjutkan Bina Pranikah Saudara Husor Siregar dan Saudara Trisni Ros, dilayani oleh Pendeta David Nugrahaning Widi. 5. Persekutuan keluarga dalam bentuk pembinaan jemaat akan diadakan pada hari Kamis 19 November 2020 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, dilayani oleh Pendeta David Nugrahaning Widi. Link atau ID dan password di-share melalui WA informasi GKI Pemalang. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat Anda perhatikan dalam warta tertulis hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, tema ibadah kita pada saat ini adalah hamba yang dipercaya. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Oleh karena itulah, mestinya kita dapat menggunakan setiap kepercayaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan juga dengan setia, sambil menantikan kedatangan Kristus di akhir zaman. Oleh sebab itu, mari kita bersama bangkit berdiri, kita puji dan masyurkan nama Tuhan sambil terus bertekun sampai pada hari kedatangannya. Kita naikkan pujian, Tuhan Allah namamu. Syurga isi dunia.
Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudaraku, sebuah kepercayaan mahal harganya. Seorang pemimpin perusahaan tidak akan dengan serta-merta memberikan kepercayaan atau tanggung jawab penuh kepada karyawan sebelum ia melihat kualitas orang tersebut. Seorang tuan dapat berkata kepada hambanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Adalah karena si tuan telah melihat ketekunan dan kesetiaan hambanya dalam perkara kecil, sehingga ia memberikan kepercayaan atau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Jadi saudaraku, ketekunan dan kesetiaan merupakan unsur penting di dalam membangun sebuah kepercayaan. Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita mau hidup di dalam kesetiaan dan menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya? Mari saudaraku, kita menghampiri tahta Tuhan, memohon pengampunan darinya, karena selama ini kita masih belum bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Selama ini, tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita belum dapat kita laksanakan dengan baik. Padahal Tuhan sudah mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk kita laksanakan dengan baik. Untuk itu saudaraku, mari bersama kita mengakui segala dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
adalah seru pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan ampun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang dicatat di dalam Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema yang akan terus mendasari hidup dan kehidupan kami.
Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, beri hamba-Mu kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, bersabdalah, kami sungguh sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil kita pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30 berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih,
Saya memiliki seorang sahabat yang begitu bertanggung jawab. Selama ini track recordnya di dunia perbankan begitu bagus, sehingga begitu orang lain bersusah payah ya untuk mencari hutangan di bank, sahabat saya ini justru begitu mudah untuk mendapatkannya. Bahkan berkali-kali pihak bank menghubunginya untuk menawarkan pinjaman kepadanya. Jadi hampir setiap hari dia diteleponi bank, ayo kapan mau pinjam? Ini loh ada pinjaman yang bunganya rendah, ini loh ada pinjaman yang malah tidak berbunga. Ya, tetapi karena pada saat itu sahabat saya tidak sedang butuh, ya ia menolaknya. Nah, tetapi saudaraku, baru-baru ini sahabat saya cerita, ya rupanya beberapa saat ini ya, baru beberapa hari yang lalu, sahabat saya sedang butuh sedikit tambahan uang untuk membangun rumahnya. Maka begitu ia menghubungi pihak bank, langsung saja pihak bank ACC, ya tanpa proses yang berbelit-belit. Biasanya kan kalau orang mau pinjam ya disurvei dulu, lalu harus menyiapkan berkas ini berkas itu, ya pokoknya dibikin ribet lah seperti pada umumnya. Tapi aneh, sahabat saya ini dengan mudah dia langsung mendapatkan pinjaman tersebut. Maka saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah mengapa bisa demikian? Ya, mengapa kalau orang lain ya cari utangan susah, tetapi sahabat saya ini mudah sekali. Bahkan seperti yang tadi saya ceritakan ya, dia tidak nembung saja sudah ya dikejar-kejar untuk utang ya. Ya, kenapa saudara? Jawabannya hanya satu, yaitu karena ia dapat dipercaya. Seseorang atau lembaga seperti perbankan ya, atau misalnya bos sebuah perusahaan ya, bos sebuah perusahaan tidak akan dengan serta-merta memberikan kepercayaan atau tanggung jawab penuh kepada seseorang sebelum ia melihat kualitas orang tersebut. Ya, seperti sahabat saya tadi, mengapa pihak bank begitu percaya kepadanya? Ya, sekali lagi karena kualitas dan tanggung jawab yang sudah dibuktikannya selama ini. Jadi mendapatkan sebuah kepercayaan memang begitu penting di dalam kehidupan ini. Sebuah kepercayaan mahal harganya karena tidak bisa diukur dengan materi. Nah, selain itu saudaraku, mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah. Ya, apalagi mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Karena betul-betul orang yang dapat dipercaya adalah sebenarnya orang-orang yang berintegritas. Lihatlah saudaraku kehidupan di sekitar kita. Ada berapa banyak orang yang tidak dapat dipercaya karena banyak orang hidupnya tidak bertanggung jawab. Sungguh saudara, inilah fenomena yang sering terjadi. Banyak orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepadanya. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin kita pernah melihatnya sendiri. Ada berapa banyak orang yang diberi anugerah Tuhan kekayaan, tetapi ia tidak bisa dengan bijak menggunakan kekayaannya. Akibatnya, sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya, pada akhirnya habis tak bersisa. Juga kita sering melihat ada berapa banyak orang yang justru menyia-nyiakan keluarganya. Ya, sudah diberi keluarga yang bahagia, semuanya sudah tercukupi,
ya ternyata masih kurang. Alhasil rumah tangganya menjadi kacau, ya, ambyar, bahkan menjadi hancur lebur. Atau saudara, kita juga sering melihat ada berapa banyak orang yang diberi anugerah Tuhan kesehatan, tetapi ia malah tidak bertanggung jawab atas kesehatan yang dimilikinya itu. Ya senang mabok-mabokan, ya senang begadang, ya makannya ngawur, ya, dan sebagainya. Nah, akibatnya saudaraku, semula ia sehat, seger buger, tiba-tiba saja berbagai macam sakit penyakit menyerangnya. Ya saudara, sekali lagi itulah fenomena kehidupan manusia. Banyak orang yang seenaknya sendiri, tidak bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan ini. Dan dengan kata lain, banyak orang yang tidak dapat menjadi hamba-hamba yang dipercaya. Nah saudaraku, dengan fenomena tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan juga kita yang hidup pada masa kini melalui perumpamaan tentang talenta yang dicatat di dalam bacaan Injil kita. Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang sudah kita baca bersama tadi. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta ini pasti kita semua sudah sering mendengarnya. Ya, bagaimana ada seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri, lalu ia kemudian mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Secara sekilas, mungkin talenta yang diberikan sang tuan kepada hamba-hambanya tersebut terlihat sangat kecil. Cuma berapa tadi? 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, kayaknya begitu kecil, saudara. Tetapi mari saudaraku, kita coba cermati lebih jauh. Apa betul talenta-talenta yang dipercayakan oleh sang tuan tersebut, ya, memang jumlahnya sangat kecil? Mari kita berhitung sebentar, kita main matematika sebentar. 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Dicatat ya, 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. Sedangkan 1 dinar adalah upah seorang pekerja per hari. Nah, kira-kira upah pekerja per hari berapa, saudara? Berapa, saudara? Kalau tukang itu kayaknya gede ya. Kalau tukang bisa 100 lebih ya sehari ya. Ya, tetapi mari kita mau memakai UMR Kabupaten Pemalang tahun 2020. Saat ini UMR Kabupaten Pemalang adalah Rp1.865.000 per bulan. Berarti kalau dihitung per hari, upahnya sebesar Rp62.200. Jadi 1.865.000 dibagi 30. Ya, kita bulatkan saja satu hari 65.000. Berarti 1 talenta nilainya saat ini setara dengan 10.000 kali 65.000 rupiah. Sama dengan berapa? 650 juta rupiah. Nah, jadi orang yang mendapatkan 5 talenta itu setara dia mendapat 3/4 miliar. Dan yang 2 talenta itu setara dengan mendapat 1,3 miliar rupiah. Dan seperti yang sudah kita hitung tadi, orang yang menerima 1 talenta itu setara dengan mendapat 650 juta rupiah. Nah, kalau sudah dikonvert, ya, kira-kira besar enggak? Besar ya, lumayan ya, punya nilai yang tidak sedikit. Ya saudara, sang tuan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya dalam jumlah yang lumayan sebenarnya. Tetapi tetap saja hamba yang menerima 1 talenta tersebut tidak mensyukuri apa yang sudah dipercayakan tuannya tersebut.
Ia sama sekali tidak mau bersyukur, ya apalagi bertanggung jawab. Bahkan ia merasa disolimi oleh tuannya karena hanya mendapatkan kepercayaan 650 juta rupiah. Pikirnya buat apa? Ya mending dipendem saja. Percuma pikirnya, nggak bisa buat modal. Padahal saudaraku, 650 juta mestinya bisa buat modal ya. Kalau mau jualan kerupuk dapat berapa itu ya? 650 juta rupiah. Bisa jadi juragan kerupuk, saudara. Tetapi sungguh, saudaraku, hamba yang satu ini adalah hamba yang betul-betul tidak tahu diri. Ya, bisa dikatakan hamba yang satu ini adalah orang yang sama sekali tidak dapat dipercaya karena ia tidak mau bertanggung jawab dan seenaknya sendiri. Nah, oleh sebab itulah sekembalinya sang tuan dari bepergian ke luar negeri, tuan ini sangat marah. Yang marah kepada hamba yang tidak dapat dipercaya tersebut. Bahkan saking marahnya, sang tuan ini mencap hamba yang tidak dapat dipercaya ini ya dengan sebutan hamba yang jahat dan malas. Lebih dari itu, sang tuan pada akhirnya mencampakkan hamba yang tidak dapat dipercaya itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Sungguh saudara, sebuah hukuman yang sangat mengerikan. Sebaliknya, kepada hamba-hamba yang mau bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka, alias mereka adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya, sang tuan memberikan pujian dengan menyebut mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Dan lebih dari itu, sang tuan memberikan hadiah kepada mereka, yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini, sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Sehingga melalui pengajaran dari Tuhan Yesus saat ini, ada 3 hal yang mesti kita cermati, yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudaraku, semua hal yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab atasnya kepada Tuhan. Dalam kisah perumpamaan tadi dikatakan bahwa hamba yang pertama menerima 5 talenta, hamba yang kedua menerima 2 talenta, dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Itu artinya masing-masing diberi tanggung jawab dan kepercayaan yang khas. Sehingga dengan semua kekhasannya tersebut, kita harus bisa dipercaya, yaitu dengan cara kita serius mempertanggungjawabkannya. Jadi apapun yang saat ini kita miliki, entah itu harta kekayaan, keluarga, jabatan, pekerjaan, apapun itu, mari kita bertanggung jawab atasnya. Karena semua yang kita miliki itu, ya, semua berasal dari Tuhan, miliknya Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua, saudara, kita diberi oleh Tuhan tugas ataupun peranan penting yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Satu pelajaran yang indah dari kisah perumpamaan hamba-hamba tersebut, yaitu tiap-tiap orang diperlengkapi oleh Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda untuk menjalankan tugas dan peranan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Meski peranan atau tanggung jawab tersebut ya terlihat remeh atau terlihat kurang penting di mata manusia, tetapi itu merupakan sesuatu yang penting dan indah bila dikerjakan untuk dan bagi kemuliaan nama Tuhan, alias untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, ya, jangan pernah kita iri dengan yang lain. Ya, kok itu ya dapat harta kekayaan yang lebih banyak dari aku? Kok
Kok itu ya karirnya begitu cepat? Kok itu dagang laris banget? Ya, aku cuma dagang seperti ini aja ya, ditonggoni dari pagi sampai sore panasan. Kok yo daganganku sepi? Jangan pernah iri. Ya, karena apa? Karena kita diberi karunia, diberi talenta, ya, diberi berkat berbeda-beda. Tugas kita adalah kita bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bertanggung jawab atasnya. Ya. Nah, selanjutnya saudaraku, pelajaran yang ketiga adalah kita harus setia di dalam menjalankan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak seharusnya membanding-bandingkan talenta yang kita dapat dari Tuhan. Karena sekali lagi, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Membanding-bandingkan talenta hanya akan membuat kita tinggi hati, atau malah sebaliknya merasa rendah diri, sehingga membuat kita tidak bisa mengembangkan talenta yang ada pada diri kita. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita perlu ingat, kita harus mempertanggungjawabkan talenta yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus terus berusaha memaksimalkan dan mengembangkan talenta yang kita miliki, dan tetap setia di dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Percayalah saudaraku, Tuhan yang mengutus, maka Tuhan jugalah yang akan memimpin langkah kita untuk terus bertumbuh dan untuk terus maju. Untuk itu sekali lagi saudaraku, jadilah hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Ketika kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya, nantikanlah Tuhan pasti akan memberikan kita kepercayaan yang lebih besar lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami disapa oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Saat ini kami menjadi sadar bahwa apa yang kami miliki saat ini semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Engkau sudah mempercayakan apapun yang kami miliki ini untuk kami kelola dengan baik, untuk kami pelihara dengan baik, dan biarlah kami bertanggung jawab atas semua anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Melalui firman-Mu kami diajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya, hamba-hamba Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini menguatkan kami, sekaligus menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi.
menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami, orang tua kami yang memasuki usia lanjut pada saat ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Hadiahwati, untuk Ibu Ginwa, untuk Ibu Tan Cuisi, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini memasuki usia lanjut. Kami mohon Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kekuatan, walaupun fisik mereka lemah karena usia lanjutnya, biarlah iman mereka boleh tetap kuat dan tetap teguh. Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, tidak enak badan, kurang sehat. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto, kami berdoa untuk Pratikno, kami juga berdoa untuk Ibu Atalia, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sakit ataupun kurang enak badan ataupun saat ini merasa tidak sehat. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan mau juga memberkati orang-orang yang saat ini terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, dari hari ke hari semakin banyak orang yang disembuhkan. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk gerejamu, secara khusus dalam menghadapi masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah gerejamu tempat ini boleh terus menjadi berkat. Dan saat ini kami akan memasuki masa raya Natal. Biarlah rencana-rencana program yang sudah dibuat oleh panitia Natal Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai negara dan bangsa kami. Biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. jangan bawa kami dalam pencobaan, kami jahat, sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bawa persembahan kita dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan dapat saudara berikan melalui alternatif seperti tayangan berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menguduskan supaya persembahan yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Tuhan
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat berhari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.